Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang warga dimanapun berada, jumpa lagi tentunya di channel Humas Persaudaraan Sejati Ternate. Kali ini saya berkunjung ke kediaman Mas Ketum kita. Kebetulan kita ingin tahu seperti apa dan sejauh apa perkembangan pasca bulan Suro. Nah, seperti apa bincang-bincangnya? Mari kita langsung tanya-tanya ke Mas Ketumnya. Oke, sebelumnya selamat malam Mas Ketum. Sung dalu Mas Ageng. Sehat Mas? Alhamdulillah, pangestunipun sehat. Ya. Kabar terakhir saya dengar Mas Ketum itu sibuk banget bulan Suro kemarin, sampai saya dengar keliling sampai Papua ya Mas. Sampai Papua, sampai Aceh. Nah ini melalui channel Humas Mas, seperti biasa kami akan menampilkan informasi terupdate, baik perkembangan organisasi dan perkembangan PSHT tentunya ya Mas. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang pengen kami tanyakan, mengingat bulan Suro ini kan bulannya kita ya Mas, bulannya PSHT itu menjadi bulan bersama. Makanya malam ini kita ingin lihat perkembangannya sejauh apa, karena PSHT ini adalah tahun kedua kalinya kita melaksanakan pengesahan dengan cara yang berbeda. Yang lalu sempat disampaikan dalam podcast sebelumnya bahwa kita seharus sudah mulai akrab dan menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan era baru. Nah, ini pertanyaan pertama kami Mas. Kalau tidak salah, kemarin kan Mas Ketum tuh ke Aceh. Dan kalau tidak salah juga videonya viral Mas, itu sampai di Papua. Nah barangkali Mas Taufik berkenan memberikan pengalamannya seperti apa saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah yang lumayan jauh kalau kita bicara dari Pulau Jawa. Seperti apa Mas? Monggo. Saya Terima kasih Mas Ageng, para kadang kinasih. Alhamdulillah suran tahun ini kita rasakan semua berjalan lancar. Dan ini tidak lain karena kerja keras dari seluruh para kadang kacap beserta jajarannya, serta di backup oleh tim advokasi dan bantuan hukum. Dari 200-an cabang yang telah menyelenggarakan kegiatan suran ini, hanya satu riak-riak kecil terjadi di Kalimantan Timur, di Pasir, tapi alhamdulillah semua bisa teratasi dengan baik. Oleh karena itulah pada kesempatan yang baik ini saya menghaturkan terima kasih kepada seluruh cabang maupun tim advokasi yang telah bekerja keras untuk melayani adik-adik sehingga bisa menjadi warga baru Persaudaraan Setia Hati Ternate tahun 2021 ini. Yang kedua, saya sengaja datang ke Aceh maupun ke Papua. Kesan saya, baik Aceh maupun Papua ini mempunyai gairah, mempunyai semangat yang luar biasa dalam mengembangkan persaudaraan kita ini. Karena itu dulur-dulur baik di Aceh maupun di Papua ini nampak semangatnya, nampak gregetnya, nampak komitmennya untuk bersama-sama kita di dalam mensukseskan upaya mengembangkan persaudaraan yang produktif. Nah, mudah-mudahan dengan semangat dan gairah baru ini perkembangan PSHT itu bisa dirasakan sebagai pemersatu bangsa. Dari Aceh maupun Sabang kita galang rasa persaudaraan kita, kita perkuat rasa kesatuan kebangsaan kita, sehingga peran SHT semakin dirasakan dalam proses ikut memayu hayuning bawono, khususnya bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Nah ini menarik nih Mas, tadi sudah disampaikan di Aceh ini pengembangan PSHT kan sedemikian pesat, hingga beberapa kadang-kadang warga kita yang lumayan jauh dari kepengurusan tentunya
kesulitan untuk secara cepat mendapatkan informasi. Nah, saya itu dengar isu Mas kemarin itu, kalau tidak salah Mas Ketum langsung sempat ditanya terkait dengan makna dan semboyan atau falsafah yang selama ini sering kita ketahui bersama. Nah, ini katanya Mas Ketum ini yang menjelaskan langsung seperti apa, kok muncul sampai hingga akhirnya harus Mas Ketum yang menyampaikan, padahal ada pengurus dan sesepuh di sekitar yang tentunya juga saya rasa bisa backup itu. Nah, selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula PSHT jaya abadi selama-lamanya. Nah, ini makna dan semboyan ini saya dengar katanya malah Mas Ketum langsung yang menjelaskan. Dulur-dulur kita itu bangga. Nah, seperti apa ini Mas? Ya. Di PSHT ini kan kita punya semboyan. Dan semboyan ini selalu kita banggakan, selalu kita dengung-dengungkan. Dan dengan semboyan itulah yang selalu membangkitkan rasa kebanggaan kita terhadap PSHT. Bahkan di dalam doa menjelang pengesahan itu selalu diakhiri dengan semboyan ini. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu PSHT jaya kekal abadi selamanya. Itu kebanggaan buat kita. Tapi maknanya apa dalam kehidupan keseharian kita? Inilah yang saya coba untuk menjelaskan kepada adik-adik supaya paham tentang semboyan ini. Yang pertama, selama matahari masih bersinar, kita harus paham betul fungsi dan manfaat matahari bagi kehidupan kita bersama. Yang pertama, matahari itu mempunyai fungsi dan peran sebagai menyinari bumi dan memberikan energi bagi kehidupan. Karena cahaya matahari itulah semua tumbuhan bisa tumbuh dengan baik, dan dari tumbuhan itu kita bisa menghirup oksigen dengan gratis. Dan dari oksigen yang kita hirup, kita bisa membakar energi yang ada di dalam tubuh kita. Untuk apa? Untuk memberi manfaat bagi kehidupan. Itu satu. Yang kedua, sifat matahari yang sangat penting adalah hanya memberi, tak harap kembali. Seperti halnya kasih ibu kepada Vita. Nah, itu kan dinyanyikan waktu kita kecil. Iya, betul. Hanya memberi, tak harap kembali. Nah, sifat itulah yang diharapkan dari semboyan yang kita banggakan. Kita sangat mengharapkan warga PSHT itu bisa memberi manfaat seperti halnya matahari. Memberi manfaat kehidupan dengan sifat hanya memberi, tak harap kembali. Itu yang kita harapkan dari seluruh warga PSHT. Yang kedua, selama bumi dihuni manusia. Yang sering membuat kerusakan, kegaduhan ini kan manusia. Tapi apa yang dibalas oleh bumi? Apapun yang dilakukan oleh manusia, bumi akan menerima. Dan selalu memberi balasan yang bermanfaat bagi kehidupan. Baik itu dalam bentuk hasil bumi, tumbuh-tumbuhan dan semuanya, ada hewan dan sebagainya. Sehingga kehidupan kita ini bisa berlangsung dengan baik karena ada sinar atau energi matahari dan bumi menerimanya dengan memberi manfaat yang baik. Artinya, sebagai warga PSHT, kita harus sanggup menerima apapun yang diamanahkan kepada kita. Sanggup menerima apapun masalah yang diberikan kepada kita dengan balasan yang bermanfaat.
balasan kebaikan ya, Mas. Balasan kebaikan. Jadi makna dari selama matahari masih bersinar itu kita harapkan semua marga PSHT bisa memberi manfaat bagi kehidupan dengan keyakinan setiap kebajikan yang kita berikan untuk kehidupan pasti dibalas oleh Allah dan balasannya pasti berlipat ganda. Ini yang harus kita yakini sebagai warga PSHT. Yang kedua, kita harus sanggup menerima apapun dengan mengembalikan semua persoalan itu dalam bentuk kebajikan. Sehingga kita bisa seperti bumi. Nah, kalau kita bisa mewujudkan dua sifat itu, sifat matahari dan sifat bumi, insya Allah PSHT akan jaya selama-lamanya. Sampai kapan? Ya sampai umur kita habis. Dan oleh karena itu kenapa kita mengharapkan setiap warga baru, kita harapkan untuk aktif melatih. Agar kita bisa memberi manfaat kepada kehidupan dengan memberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menjamin kita setelah kita pulang ke akhirat nanti. Pulang kepada Sang Pencipta ya, Mas. Pulang kepada Sang Pencipta. Keyakinan itulah yang harus kita tumbuhkan bersama-sama sehingga dengan semboyan itu menjadi dasar sikap laku kita untuk memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa dan negara. Itulah yang dimaksud dengan ikut memayu Hayuning Bawono. Terima kasih Mas. Wah, ini dalam sekali nih Mas. Jadi memang kami dulu waktu masih siswa, waktu putih mau pengesahan memang mendapatkan wejangan tentunya dari pelatih dan sesepuh kami, senior kami. Tapi baru kali ini juga saya ngeh gitu Mas. Oh ternyata falsafah yang selama ini kita gaungkan seperti ini. Memang PSHT itu niat gitu ya Mas, niat betul bahwa membentuk manusia berbudi luhur itu tidak semata-mata hanya sebagai seperti tagline saja gitu. Tapi memang bisa mengaplikasikan. Betul, Nah, tapi ini Mas, saya sekarang agak sebetulnya Mas? Jadi seperti kayak fenomena belakangan ini Mas. Falsafah kita yang sedemikian dalam Mas. Ini kan sudah hampir kalau tidak salah sudah diberikan kepada warga, calon warga, bahkan setiap saresehan kita kupas. Tapi fenomena belakangan ini Mas sering terjadi kok ada istilah sudah tidak pengen bersaudara tuh Mas. Ada yang beberapa di luar sana itu Mas ada isu sudah bukan bagian dari saudara kita sudah tidak dianggap saudara mereka, yang meyakini bahwa mereka itu benar. Lah, setahu saya Mas, kalau bekas istri itu ada. Tapi kalau bekas saudara saya belum pernah dengar bekas kok saudara, bekas adik, bekas kakak atau bekas anak, saya rasa belum. Nah, ini kan sangat terkorelasi Mas. Barangkali Mas Ketum bisa menjawab ini, memang agak konyol pertanyaan kami, tapi memang ya saya rasa ini penting Mas buat ini. Ya. Ini ada hal yang lucu. Waktu kami diskusi dengan sedulur-sedulur di Papua. Oh iya? Papua ya. Dia bilang, Mas, kenapa meskipun falsafahnya seperti itu, semboyannya seperti itu, dan kita juga telah melakukan sumpah bersama untuk sanggup memelihara persaudaraan lahir batin, tapi kok masih ada kegaduhan, masih ada keributan, terus masih ada intimidasi, masih ada ancaman, masih ada pemukulan, bahkan sampai ke pembunuhan. Ini kenapa? Fenomena apa ya Mas? Nah, dulur kita dari Papua, itu kopinya kurang kental Mas. Hah? Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan kopi kurang kental? Iya, waktu keesaan pada tidur katanya. Oh iya. Jadi waktu keesaan
karena seringkali diberikan tengah malam setelah ini habis osdoweran, jadi pada tidur karena nggak minum kopi kental tadi. Tapi gini Mas, memang saya akui Mas, memang itu fenomena itu terjadi. Jadi memang biasa kalau yang latihannya, istilah saya dulu di kampung, latihannya itu elek-elekan Mas, tidak serius menempa dirinya, itu memang jadi ngantuan, setahu saya begitu. Jadi akhirnya ya kalau sambung ya elek-elekan gitu, giliran di luar setelah jadi warga ya paling galak gitu. Jadi kami sangat mengharapkan kepada sedulur-sedulur semua, baik itu pengurus cabang, ranting, terutama pelatih, harus benar-benar diniati untuk mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Ini sangat penting. Supaya apa? Supaya kita ini bisa ikut memayu hayuning bawono, supaya kita bisa memiliki sifat seperti matahari dan bumi tadi. Nah, oleh karena itu keteladanan, sikap laku, contoh dari para pelatih, pengurus baik dari pusat sampai ke bawah ini penting. Jangan sampai yang namanya pengurus pusat, jangan sampai namanya yang disepuhkan malah memberi contoh yang nggak benar, yang nggak cocok perilakunya dengan ajaran kita, dengan semboyan yang sering kita teriakkan bersama. Nah, memang tidak mudah, tapi itulah jalan yang harus kita tempuh agar persaudaraan kita ini bisa kekal abadi, jaya selama-lamanya. Itu perlu keteladanan, perlu kesungguhan dari para sesepuh, para pengurus, baik pusat, perwakilan, cabang, ranting, semuanya harus ke situ. Terlebih bagi para pelatih. Oleh karena itu sekali lagi, jangan asal ngesahkan warga. Jangan banyak-banyakan. Karena konsekuensinya sangat besar. Kalau kita hanya mengejar kuantitas, kemudian setelah kita sahkan, dia nggak ngerti ajaran, ya seperti ini yang terjadi, kegaduhan. Itulah yang harus kita hindari bersama-sama. Akhirnya dia melakukan tindakan yang di luar ajaran, karena tidak pernah mendapatkan ketauladanan dari pelatihnya. Bagaimana tentang menjadi seorang istiatrate yang berbudi luhur tadi ya Mas. Mas, jadi terima kasih atas informasinya. Barangkali gini Mas, karena berhubung sudah malam juga, barangkali Mas Ketum harus istirahat. Kami tetap tidak segan-segannya untuk memberikan informasi kepada kadang warga yang di luar sana. Makanya malam ini juga kami ingin Mas Ketum memberikan saran, memberikan himbauan terkait dengan bagaimana kita harus supaya bisa tetap konsisten dan kita tetap bisa memberikan suri toladan kepada adik-adik kita. Ya, jadi Mas Ageng, kami sangat mengharapkan kepada seluruh kadang PSHT untuk mengingat kembali satu sumpah bersama pada saat akan disahkan menjadi warga, yaitu mentaati aturan, menjadi contoh dalam pencak silat, sanggup memelihara persaudaraan lahir batin, dan secara jujur mengugemi atau menjalankan pepacuh. Satu, memenuhi kewajiban, menjauhi larangan, dan pepacuh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat mengharapkan untuk membaca kembali mukadimah dengan baik. Di dalam mukadimah itu ditegaskan bahwa kita mempunyai kewajiban mengajak serta para warga untuk menyingkap tirai selubung hati di mana sang mutiara hidup bertahta. Artinya, mari kita terus-menerus mengingatkan
saling mengingatkan, saling mengajak untuk membersihkan hati kita. Agar apa? Kita bisa memancarkan cita, bisa mewujudkan sang mutiara hidup bertakhta dalam keseharian. Yaitu apa? Sifat-sifat Tuhan, kasih sayang, maha bijaksana, maha adil. Bagian dari sifat-sifat Tuhan itulah yang harus kita wujudkan dalam keseharian kita. Nah, mudah-mudahan dengan cara demikian, insya Allah keberadaan kita di masyarakat, di dalam keluarga, di dalam berbangsa dan bernegara ini memberi manfaat yang nyata bagi kehidupan. Seperti halnya matahari dan bumi dalam kehidupan kita bersama. Ya, itu Mas. Terima kasih Mas Taufik, Mas Ketum. Saya rasa untuk kali ini kita cukupkan informasinya, pengalamannya jalan-jalan di dulur-dulur yang jauh. Mudah-mudahan nanti lain waktu kami dan tim juga bisa diajak sebagai bentuk raket seduluran ya Mas. Karena juga kami pengen menggali dari kendala-kendala masalah dari dulur-dulur yang tidak dekat dengan kepengurusan. Kira-kira itu, kadang-kadang dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Kami tidak segan-segan melalui kanal YouTube kami menerima informasi atau menerima pertanyaan agar kami bisa lebih maju dan agar kami bisa berkembang serta tetap menjalin silaturahmi antara kami para pengurus dengan dulur-dulur yang ada di lapangan. Saya rasa itu malam ini podcast bersama Kang Mas Ketum. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Oke.